ditegur Arab Saudi karena kasus jemaah haji ilegal. Kementerian Agama merasa malu. Ternyata ada 2 WNI ya yang katanya ditangkap di Mekah karena ternyata sudah ketahuan melakukan sebuah praktik haji ilegal dan pembagian kartu nusuk palsu. Nah, itu bagaimana Dimas? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana kronologinya dan seperti apa? Tentu ini akan membuat pihak Arab Saudi lebih berhati-hati, lebih ketat lagi terhadap jamaah yang berasal dari Indonesia. Nah, inilah salah satu faktor penyebab kenapa paspor Indonesia itu lemah ya dibanding dengan Malaysia, Singapura, bahkan paspor kita kalah kuat dari paspornya Timur Leste. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ditegur Arab Saudi karena kasus jemaah haji ilegal. Kementerian Agama merasa malu. Ya, itulah tajuk video yang akan kita reaksi bersama-sama, yang mana Arab Saudi akhirnya menegur Indonesia, menegur Kementerian Agama Indonesia karena kasus jamaah haji ilegal di sana yang berasal dari Indonesia. Ya, setelah kemarin kita dipertontonkan tentang adab jamaah haji asal Indonesia yang menjadi tontonan orang Arab di Madinah, karena bernyanyi dan membaca Pancasila secara serentak bersama-sama dengan suara yang keras, yang mana perbuatan itu dapat mengganggu konsentrasi atau kehusuan jamaah haji yang lain. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kali ini kita disuguhkan berita tentang teguran Arab Saudi kepada Indonesia melalui Menteri Agama karena kasus jamaah haji ilegal di sana. Aduh, tidak habis-habis ya isu-isu negatif tentang haji Indonesia nih. Nanti kita juga akan menyaksikan berita bagaimana 2 WNI di Arab Saudi ditangkap karena telah memfasilitasi jemaah haji ilegal di sana. Oke, sebelumnya kita tonton video teguran Arab Saudi kepada Kementerian Agama yang akhirnya merasa malu. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Hilman mengatakan, ia diperingatkan dalam rapat gara-gara adanya calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah yang seharusnya tidak digunakan untuk berhaji. Mengenai peziarah, bisa lolos. Saya sendiri langsung diperingatkan oleh Kemenhaj, Pak, dalam rapat, saya agak malu juga lah. Sampai berkali-kali, agak keras juga, ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Jadi ditegur berkali-kali ya. Senin, 19 Mei 2025. Ia mengatakan, jemaah haji dengan visa legal pun sulit untuk dapat masuk ke Mekah karena tasreh ataupun kartu nusuk yang belum terbit. Itu bisa menjadi ketat sekali. Informasinya memang sampai ke sana bahwa ada yang ziarah sudah banyak yang datang, atau visa non-haji, ujar Hilman. Hilman tidak tahu bagaimana jemaah tersebut bisa lolos terbang sampai ke bandara di Arab Saudi. Namun, kuat dugaan jemaah haji ilegal tersebut mengambil rute ke negara lain terlebih dahulu. Mengapa bisa lolos, saya tidak tahu. Tapi boleh jadi, rutenya bukan ke Saudi, Pak. Terbangnya kan ada yang ke Malaysia, Thailand, Korea, jadi kalau langsung ke Jeddah itu gampang banget terdeteksi, kata dia. Oleh karena itu, Hilman meyakini bahwa jemaah haji yang datang menggunakan visa ziarah pasti tidak langsung mengambil penerbangan ke Jeddah. Kemarin kan sudah beberapa terdeteksi. Ke Jeddah pastinya tidak bisa. Pasti luar Jeddah, apakah ke Dammam, atau Riyadh, atau kota yang lain, ujar Hilman. Nah itu juga belum tentu pasti dari Jakarta. Muter negara lain, bisa 2 kali. Itu sudah sering dilakukan, imbuh dia.
Pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi juga memperketat aturan dengan menggencarkan razia dan pemeriksaan untuk menemukan jemaah haji ilegal. Mereka yang kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Mekah. Aparat keamanan Arab Saudi sudah menginformasikan bahwa denda bagi jemaah yang tidak memiliki visa resmi bisa mencapai 100.000 rial atau sekitar 440 juta rupiah. Hampir 500 juta. Ya, itu dia beritanya ya. Yang mana Kementerian Agama Indonesia ditegur Arab Saudi karena kasus jamaah haji ilegal dari Indonesia yang lumayan ramai di sana. Dan tadi disebutkan bagaimana cara mereka jamaah haji ilegal ini untuk sampai ke Arab Saudi untuk beribadah haji. Mereka itu tidak langsung, tidak terus menuju ke Jeddah, tapi dia melalui negara-negara lain yang kemudian dari negara itu nanti terbang ke Arab Saudi, seperti itulah. Dan yang digunakan tentu bukan visa haji, tapi visa ziarah dan visa lain-lainnya yang intinya bukan untuk visa haji. Karena untuk mendapatkan visa haji memang harus nunggu bertahun-tahun di Indonesia. Kalau sampai ada teguran seperti ini kan nanti yang rugi kan Indonesia juga. Ya bisa saja nanti sebagai sanksi kuota haji Indonesia bisa dikurangi oleh kerajaan Arab Saudi. Bisa jadi seperti itu. Kalau kasus atau case-case seperti ini tidak cepat ditangani. Pengawasan dari pihak Indonesia harus lebih ketat lagi, begitu ya, untuk mendeteksi calon jamaah haji ilegal yang hendak pergi ke Arab Saudi untuk berhaji. Oke, selanjutnya kita tonton satu video informasi ya penangkapan warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi yang memfasilitasi jamaah haji ilegal. Mungkin boleh dikatakan semacam sindikat gitu ya. Mafia haji ilegal mungkin ya. Oke, mari kita tonton bersama-sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengetahui informasi yang pertama terkait update Haji 2025, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Kinanjar, selaku jurnalis Jawa Post yang melangsungkan informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ini langsung dari Arab Saudi. Selamat petang, Nola. Oke Dimas, kita mendapatkan informasi bahwasanya ternyata ada 2 WNI ya yang katanya ditangkap di Mekah karena ternyata sudah ketahuan melakukan sebuah praktik haji ilegal dan pembagian kartu nusuk palsu. Nah, itu bagaimana Dimas? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana kronologinya dan seperti apa? Ya, betul sekali Nola. Jadi 2 jam yang lalu kami mendapatkan informasi dari Konjen RI yang ada di Jeddah bahwasanya pada hari Minggu yang lalu ada 2 WNI asal Tasikmalaya dan Bandung Barat yang kembali ditangkap oleh pihak kepolisian di Arab Saudi. Mereka selama ini tinggal di Mekah dan mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam praktik haji ilegal dan juga kartu nusuk palsu. Saat ini keduanya sudah diamankan oleh kepolisian dan akan menghadapi persidangan. Pihak Konjen sendiri sudah berhasil menemui dan bertanya secara langsung kepada mereka terkait peran-peran yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Namun pria berinisial TK dan AM yang berasal dari Tasikmalaya dan Bandung Barat itu mengelak bahwa semua tuduhan itu. Mereka mengatakan tidak terlibat pada praktik haji ilegal maupun pembuatan nusuk palsu. Mereka beralasan bahwasanya mereka hanya mengantarkan calon jemaah itu jalan-jalan. Seperti itu Nola. Oke. Lalu apakah ada informasi lain atau mungkin dari para WNI ini yang sudah tertangkap, apakah ada komentar terkait dengan penangkapan ini, Dimas? Ya, mereka mengelak semua tuduhan itu. Tentu saja pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan menjadi dasar ya, karena pasti pihak kepolisian memiliki alat bukti yang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Proses persidangan sendiri masih belum diketahui kapan, tetapi pihak Konjen sendiri memastikan akan terus memantau jalannya persidangan tersebut untuk mengetahui apakah memang TK dan AAM ini memang benar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan yang melawan hukum karena telah memfasilitasi 23 WNI untuk bisa berhaji dan memiliki nusuk palsu. Oke, lalu Dimas ini kan berarti WNA ini berada di Mekah ya pada saat penangkapan. Betul. Nah, apakah nantinya akan ada
penanganan lainnya sampai nanti akan dicari WNI yang memang berada di Indonesia, karena memang pasti ada hubungan ini sama warga negara Betul, Indonesia yang betul. memang berada di Indonesia yang turut Pasti ada membantu kerjasama dengan antara kegiatan ini, pihak Dimas. WNI di Arab Ya, Saudi dan di informasi Indonesia. yang kami dapat saat ini memang baru dua pelaku itu saja yang berinisial TK dan AAM yang saat ini ada di kepolisian dan untuk 23 WNI lainnya yang disinyalir menggunakan jasa mereka masih belum diketahui keberadaannya. Ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Konjen mengenai bagaimana statusnya 23 WNI itu. Apakah mereka harus dideportasikah atau apakah mereka masih bisa di Arab Saudi karena masuk di Arab Saudi menggunakan visa selain non haji, itu yang masih kami tunggu update-nya, Nola. Oke, lalu terkait dengan kondisi atau situasi berada di Mekah bagi jamaah haji, bagaimana Dimas? Apakah adanya kloter-kloter lain yang barusan saja datang dari Indonesia? Iya, betul. Sampai dengan saat ini masih ada jemaah haji asal Indonesia yang datang melalui bandara di Madinah. Total jemaah haji yang sampai pada hari ini sudah hampir 100.000 jemaah haji yang sudah sampai dan lebih dari 30.000 jemaah haji yang sudah melakukan proses pemindahan. Cukup sampai di situ ya beritanya. Dan ya betul tadi yang dikatakan oleh Singhotnya itu, selain ada penangkapan atau penindakan kepada WNI yang ada di Arab Saudi yang memfasilitasi atau terlibat dalam praktik haji ilegal, pihak kepolisian juga harus mengamankan, juga harus menangkap warga negara Indonesia di Indonesia yang membantu pemberangkatan calon haji ilegal ini. Jadi tidak hanya mereka yang ada di Arab Saudi, di Indonesia pun mereka juga harus ditangkap, harus ditahan. Biar praktek seperti ini tidak semakin berkelanjutan. Ya kan percuma saja kalau hanya satu pihak yang ditangkap, pihak yang berada di Arab Saudi. Di pihak Indonesia pun juga harus ditangkap, harus diproses, harus ditindak. Ya, karena tidak mungkin mereka bekerja sendiri, pasti mereka juga punya mitra di Indonesia, mitra pemberangkatan calon haji ilegal. Dan tentu dengan kasus-kasus seperti ini, kasus calon haji ilegal dan juga termasuk kasus TKI ilegal di Arab Saudi, ini membuat Arab Saudi itu semakin memperketat kedatangan calon jamaah haji dari Indonesia. Calon jamaah haji Indonesia akan mendapatkan perhatian khusus dari pihak Arab Saudi karena seringnya kejadian adanya atau ramainya jamaah haji ilegal dari Indonesia. Tentu ini akan membuat pihak Arab Saudi lebih berhati-hati, lebih ketat lagi terhadap jamaah yang berasal dari Indonesia. Tidak hanya jamaah haji tapi juga termasuk TKI, ya. Nah, inilah salah satu faktor penyebab kenapa paspor Indonesia itu lemah ya dibanding dengan Malaysia, Singapura, bahkan paspor kita kalah kuat dari paspornya Timur Leste. Ya, karena kasus-kasus seperti inilah salah satu penyebab kenapa paspor Indonesia itu lemah di negara luar. Ya, karena seringnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warganya, masuk secara ilegal, salah satunya. Maka dengan case-case seperti ini akan susah untuk menguatkan posisi paspor Indonesia di mancanegara. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.